Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baik, kita mulai ya. Oh ya, hari Selasa kemarin apakah sudah sempat dibaca mengenai eh, apa kemarin saya minta kalian baca apa? DCT amplifier ya? Iya, Bu. Sudah dibaca? Sudah ada PPT-nya ya di Epsilon? Iya, Bu, sudah. Baik. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Jadi, kita akan membahas basic di polar junction transistor amplifier atau amplifier yang tersusun dari bipolar junction transistor. Apakah amplifier ada jenis yang lain? Banyak ya. Salah satunya itu menggunakan transistor efek medan atau bisa juga pakai transistor daya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah amplifier yang tersusun dari ini transistor ya, transistor NPN. Transistor NPN. Nah, kalian sudah lihat di sini, sudah belajar juga kalau transistor supaya bekerja itu harus diberi tegangan ya. Tegangannya di sini ada VCC ya. VCC ini memberi tegangan ke kolektor, tapi sebelumnya masuk PR dulu. Kemudian VCC juga memberikan tegangan ke basis ya. Di sini nanti menggunakan voltage divider bias. Nah, dari kok ini ada dua sumber. Nah, sebenarnya sumbernya hanya satu, yang satu VCC ini, dan satu lagi itu sinyal yang akan diperkuat. Ya, nah V-in ini adalah sinyal yang akan diperkuat di transistor oleh transistor sehingga nanti yang sampai atau kuat arus atau tegangan yang ada di RL itu bukan lagi V-in, tapi V-in kali penguatannya. Nah, ini contoh dari amplifier. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa kapasitor yang dipasangkan yang berfungsi sebagai bypass dan berfungsi sebagai kopling. Selain ini juga ada contoh yang lain. Contoh ini yang amplifier yang terdiri dari dua stage. Jadi digunakan dua buah transistor ya. Kemudian dihubungkan dengan satu buah kapasitor, kopling kapasitor ya. Selain itu juga ada ini kapasitor penghubung lagi atau kapasitor kopling yang menghubungkan antara amplifiernya ini, yang panjang ini, amplifiernya ini sebenarnya sampai sini. Kemudian ini adalah V inputnya dan ini outputnya yang dihubungkan dengan beban ya. Nah, apakah ada yang lebih dari dua stage? Ada ya, bisa lebih dari dua, bisa pasang-pasangan, misalkan ini dengan ini pasangan berhadapan-hadapan gitu ya, terus nanti digabungkan lagi dan seterusnya. Contohnya hanya dua. Nah, di satu amplifier itu selalu ada yang disebut sebagai kapasitor kopling. Nah, kapasitor kopling itu apa? Kapasitor kopling itu adalah suatu kapasitor yang gunanya untuk menghubungkan antara sumber ya, menghubungkan antara sumber dengan rangkaian yang lain, atau menghubungkan antara rangkaian satu dengan rangkaian yang lain, atau rangkaian penguat amplifier dengan beban, yaitu kopling kapasitor. Nah, fungsinya apa? Kopling kapasitor ini fungsinya adalah dia sebagai memblokir, tugasnya adalah memblokir tegangan DC dan meneruskan tegangan AC. Ya. Kenapa bisa berfungsi demikian? Nah, kita lihat ketika kapasitor itu dihubungkan ke dalam rangkaian, maka dia akan memiliki
apa namanya, reaktansi yang memiliki reaktansi kapasitif yang besarnya adalah 1 per omega kali C atau 2 pi F kali C. Sehingga kalau dilihat di sini, reaktansi kapasitif itu sangat bergantung dari nilai kapasitornya dan frekuensi. Nah, frekuensi ini apa? Frekuensinya adalah frekuensi sinyal, ya. Frekuensi sinyal. Jadi kalau misalkan ada kapasitor C-nya itu 100 nanofarad, maka kapasitor itu akan memiliki XC, nilai XC atau reaktansi kapasitif yang berbeda-beda ketika dilewatkan sinyal yang berbeda di kapasitor tersebut. Karena XC ini berbanding terbalik dengan F, maka semakin tinggi F, XC-nya akan semakin kecil, betul? Berbanding terbalik dengan F kan? Jadi XC makin tinggi, makin besar ketika F-nya makin kecil. Sehingga kalau ada dilewatkan arus atau tegangan DC, misalnya di sini tegangan DC lewat kapasitor, apa yang terjadi? DC itu frekuensinya kan dia tidak berfluktuatif ya, frekuensinya 0. Sehingga kalau saya cari XC-nya, XC sama dengan 1 per 2 pi kali 0 kali C. Berapa itu XC-nya? Berapa XC-nya kalau F-nya 0? Oke, bisa bantu jawab? Berapa nilai XC kalau F 0 untuk DC ya? Halo? Tidak terhingga ya kalau misalkan ada 1 dibagi F-nya 0 gitu ya, F-nya 0 berarti tidak terdeteksi ya. Artinya kalau misalkan F-nya itu sangat kecil ya, berarti kan XC-nya akan mendekati tak hingga. Artinya apa? Artinya ketika dilewatkan arus DC di kapasitor tersebut, maka XC-nya akan bernilai besar sekali, atau karena bernilai besar sekali, dia sifatnya akan memblok atau tidak melewatkan arus DC ya. Arus DC-nya tidak ada. Nah, makanya di sini bahwa kapasitor kopling itu tugasnya apa? Tugasnya adalah 1, memblokir tegangan DC. Kenapa dia memblokir? Karena tadi bila dari frekuensinya tegangan DC itu kan frekuensinya mendekati 0 ya, sehingga tidak ada arus yang bisa lewat dan dia hanya mentransmisikan tegangan AC. Nah, ketika frekuensi cukup tinggi, reaktansi kapasitifnya akan lebih kecil daripada resistansi kalau ketika dihubungkan secara seri dengan resistor ya. Nah, sehingga untuk F yang tinggi, maka pada kapasitor itu jadi short circuit gitu ya, maka semua arus AC akan dilewatkan ke kapasitor. Nah, ada syarat suatu kapasitor bisa berfungsi sebagai kopling kapasitor. Syaratnya apa? Syaratnya adalah XC kurang dari 0,1 kali R ya. XC-nya harus lebih kecil dari 0,1 kali R. Nah, kita lihat sekarang maksudnya seperti apa. Nah, ini tadi kopling kapasitor itu menghubungkan antara sumber AC dengan R atau sumber AC dengan amplifier, atau mungkin suatu amplifier dengan R.
Nah, syarat supaya kapasitor ini berfungsi dengan baik sebagai komponen kapasitor harus penuhi ini. XC 1/2 pi F kali C ini nilainya kurang dari 0,1 kali F. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa kalau ada DC, tegangan DC lewat di sini, maka X-nya akan besar sekali dan dia akan memblok atau seolah-olah saklarnya jadi terbuka. Arusnya tidak akan mengalir, tapi ketika dilewatkan tegangan AC atau sinyal AC, maka X-nya akan lebih rendah ya. Sehingga untuk F yang tinggi jadinya bisa tidak punya ini tidak punya hambatan gitu ya, atau hambatannya lebih besar dibandingkan dengan F. Nah, kalau kita lihat ini seperti ini, kenapa syaratnya adalah ini harus lebih kecil dari 0,1 R. Nah, kalau kita masukkan di sini, ingat kan kalau ada R dan C yang dihubungkan seri, maka kita bisa mencari Z atau impedansinya. Impedansinya kan ini ya, impedansinya akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, kalau misalkan kita masukkan XC-nya adalah 0,1 R, ya, maka ini ada R kuadrat ditambah 0,1 R kuadrat, ya, sehingga kalau masing-masing saya kuadratkan akan kita peroleh ini R kuadrat tambah 0,01 R kuadrat sama dengan 1, ya, ini kan R kuadratnya sama, terus ini kan berarti 1 ditambah 1,01 R kuadrat sama dengan, kalau di akar jadi 1,005 R, atau ini mendekati dengan R. Jadi ketika kita gunakan XC-nya paling besar atau maksimum bernilai 0,1 R, Z-nya itu tetap mendekati atau sama dengan R. Itu ya, itu alasannya. Alasannya kalian bisa menghitung. Syaratnya apa? Jadi open kapasitor yang baik ya, syaratnya tadi XC kurang dari 0,1 kali R. Nah, ini contoh yang kedua, ketika kalian melewatkan ini, ya, kalian melewatkan sebuah atau yang lewat di sini kan, yang lewat di amplifier ini kan sinyalnya bisa macam-macam ya. Nah, si amplifier itu juga akan memiliki keterbatasan ya, karena kan untuk nilai C satu nilai C tertentu, maka membuat si amplifier itu hanya memiliki satu rentang tertentu ya. Misalkan ini dengan nilai C-nya misalkan 100 picofarad di sini ya, 100 picofarad, kemudian atau di sini misalkan RL-nya itu nilainya misal 1 kilo, gitu kan, maka nilai C tadi ya, nilai C misalnya di sini 1 kilo, di sini ada 100 nanofarad ya, 100 nanofarad, maka konfigurasi C dan R tadi akan membuat si rangkaian ini ya, C dan R ini hanya akan menghasilkan sinyal yang bagus ketika sinyalnya itu punya rentang frekuensi tertentu. Tidak semua sinyal bisa dilewatkan. Bergantung pada apa? Bergantung pada tadi nilai C atau RL-nya. Nah, ini ceritanya. Nah, ceritanya ini ada R yang besarnya 2 kilo. Ini R besarnya 2 kilo ohm. Kemudian
dilewati rentang sinyal 20 Hz sampai 20 kHz. Rentangnya 20 sampai 20 kHz. Nah, supaya sinyal tersebut bisa lewat ke R, ya, maka C-nya sinyal ini ya, rentang sinyal ini 20 Hz sampai 20 kHz, maka kita harus menentukan nilai C. Nah, C-nya ya, C-nya syaratnya ini XC harus lebih kecil dari 0,1 R, baik di 20 Hz ataupun di 20 kHz. Coba sekarang kita hitung. Kita pakainya rentang ngambil kalau kayak gini 20 sampai 20 kHz, maka nilai mana yang kita harus ambil untuk menghitung XC? Ya, tadi kan XC syaratnya harus lebih kecil dari berapa tadi? 0,1 R. Oke. R-nya berapa itu? 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. Berarti ini harus saya kalikan dengan 2 kilo ohm. Hasilnya berapa? 200 ohm. 200 ohm. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa XC tadi nilainya adalah 1 dibagi apa? 2 PR kali C. 3R kali C. Gitu kan? Atau C sama dengan 1 per 2 Pi kali F kali C. XC-nya berapa? 200 kan? Betul. Ya enggak? Betul? Nah, kita diminta untuk mencari C. C yang menyebabkan XC-nya itu 200 ohm. Nah, tapi ada pilihan frekuensinya. Kita harus memasukkan frekuensi ini, ya, 20 Hz atau 20 kHz. Ada yang tahu? Coba. 20 Hz atau 20 kHz yang harus kita masukkan ke perhitungan. 20 Hz, Bu. Kenapa harus 20 Hz? Kenapa 20 Hz? Kalau 20 Hz berarti berapa? C sama dengan 1 per ya sudah ada 2 Pi F kali C. Kalau dimasukinnya adalah 20 Hz, maka 2 Pi kali 20 kali 200. Maka akan diperoleh C-nya berapa? Ya, 39,8 mikrofarad. Nih, dapatnya ini. Nah, untuk ngeceknya, kalian masukin di sini. Kalian masukkan untuk recheck ya. Kalian masukkan C sama dengan 39,8 mikrofarad ke sini. Ke XC saat F sama dengan 20 kHz. Berarti ini saya hitung 1 per 2 Pi 20 kilo kali 200. Berapa coba? Coba dihitung.
Ke saya boleh? Dikirim ke saya boleh Pak? Saya cek dulu. Silakan berapa? PDF ya Pak? Kirim ke saya ya ke PDF ya Pak? Berapa? Mio? 200 Bu. 200 apa? 200 Om. Masa 200 om? Ini kan 20.000. 398 mikro Om. Sorry sebentar, ini tadi ada yang salah, C-nya mana? Maaf ya, XC itu berapa tadi? XC 2PF kali C. Maaf ini C-nya, ini maaf ya. C-nya 39,8 mikrofarad. Sorry 10 pangkat ini 6. Silakan. Nol koma dua Bu. 0,2 apa? Om. Yang lain bagaimana? Iya Bu, 1,5 atau 0,2. Nilainya kalau dibandingkan dengan 0,1 XC lebih kecil atau lebih besar? Terpenuhi nggak? Ini kan? Paham tidak maksudnya? Ini kita cek ya, nilai XC untuk frekuensi yang tadi rentang atas, batas atas 20 kHz itu diperoleh 0,2 ohm. Nah, 0,2 ohm ini ternyata memenuhi ini kan, kurang dari 200 ohm, betul? Betul Bu. Ini saya kebayangkan. Jadi catatannya adalah kalau ada rentang seperti ini, untuk mencari X-nya, untuk mencari C-nya atau untuk mencari X-nya, kalian gunakanlah rentang batas yang bawah, gitu ya. Kalau batas bawah mencukupi, maka batas atas pun pasti akan mencukupi. Oke. Nah, kita akan lihat, kita lihat live-nya ini ya. Belajar ini kan ya, base bias ya, base bias ini base bias yang ini ya, base bias di bab sebelumnya ya kan, bahwa kalau saya punya ini rangkaian seperti ini, maka pertama saya bisa menentukan IB, yang nilai IB-nya itu adalah saya peroleh dari ini PGC min apa? IB diperoleh dari PGC Min VB per R. PBE min PBE per R B ya betul. Ini min VBE BE ini ya, VBE dibagi RB. Nah hasilnya karena VCC nya 30
30 volt, lebih dari 20 kalinya kita bisa pakai aproximasi pertama, yaitu dengan mematikan 0,7 atau VBE-nya. Kita peroleh IB ini, ya. Kemudian kalau voltage gain-nya atau beta-nya itu adalah 100, maka saya bisa mencari berapa IC-nya. Dari mana IC? IC adalah IB, ya. Di sini IC adalah sama dengan apa? IB dikali beta DC. Oke. IB kali beta DC. Ya. Beta DC. Beta DC-nya berapa? 100. Maka dapat 3000 mikro kalikan 100 atau 3000 mikroampere alias 3 miliampere. Nah, kemudian saya ketika sudah tahu IC, saya bisa mencari berapa VC-nya, ya kan? Berapa VC-nya? Atau karena ini E-nya langsung grounding, maka VC ya VCE ya sama dengan ini VC. Besarnya berapa? VCC min IC kali RC untuk oleh 15 volt. Saya bisa menentukan key point-nya, yaitu 3 miliampere kali dan VCE-nya adalah 15 volt. Saya juga bisa menentukan garis bebannya, ya. Sudah kita bahas di bab sebelumnya. Terus ini tadi adalah base bias, ya. Nah, base bias ini bisa, jika ingin difungsikan sebagai amplifier, bagaimana caranya? Ya, tinggal hubungkan base bias tadi yang terhubung dengan DC, hubungkan dengan sumber sinyal, ya, sumber sinyal yang akan diperkuat. Nah, dihubungkannya kemana? Ya, ke base, ya, ke base dihubungkan ini sinyalnya, kemudian dipasangkan kapasitor kopling. Nah, ini inputnya dihubungkan dengan transistor, dengan base-nya transistor, kemudian dipasangkan dengan kapasitor kopling. Nah, kemudian nanti outputnya dihubungkan dengan RL. Nah, outputnya mana? Outputnya yang di C ini dihubungkan ke RL untuk mencegah untuk mencegah tegangan DC masuk ke RL. Kenapa? Karena yang akan dikirimkan ke RL bukan tegangan DC, tapi yang dari sinyal input. Nah, sinyal input ini yang berupa AC supaya pure sinyalnya itu sama, ya harus di lock dengan apa? Dengan C. C-nya ya tentunya sebagai kapasitor kopling, gitu ya. Nah, terus kalau seperti ini fungsi lain apa? Nah, karena ini tadi AC-nya, ya, AC, kalau dari sini DC-nya, ini kan DC, ini DC-nya nggak bisa masuk ke C, ya, nggak bisa masuk ke C, tapi dia bisa melewatkan AC dari sinyal input. Kemudian di sini kan ada VC yang besarnya ini tadi, ya, 15 volt. Nah, 15 volt tapi DC. Nah, DC nggak bisa lewat di sini. Jadi di sini berapa? Apakah sama dengan DC? Tidak. DC-nya tuh hanya dari sini ke sini, ini DC. Nah, terus yang lewat ke sini yang mana? Yang sini adalah yang AC saja. Gitu. Nah, karena tadi AC-nya lewat ke sana, maka di sini tidak terganggu perhitungan Q-nya, ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa tadi kita sudah hitung ini ada 30 mikro, 3 mili, dan 15 volt itu di mana? Nah,
30 mikroampere itu IB itu di sini, IB itu ke sini, dari sini ke sini, ini IB. Terus yang 3 miliampere itu mana, ini IC, dari sini ke sini IC. Terus habis itu ada lagi VC, VC itu ini C, ya ini C, bawah ini C, VC. Berarti di sini VC enggak Bu? Ya ini masih ada VC. VC yang besarnya 15. Tapi ini 15 pun Bu, tidak Bu, tidak, karena ini dia tidak bisa menerima atau sinyal DC tidak akan lewat di sini karena diblok oleh kapasitor tadi. Sehingga kalau kita gambarkan, oh ini nih, ini IB tadi apa, DC ini berapa nih, 30 mikroampere. IC itu DC ini 30 miliampere. Kemudian VC itu tadi DC yang merah 15 volt. Itu yang DC. Lalu bagaimana untuk yang AC? AC ada karena ini. Di sini ada AC. Maka di sini nanti akan ada ketika kita menjumlahkan AC plus DC, maka hasilnya kan jadi seperti ini. DC-nya ada, AC-nya numpang gitu. Nah, jadi ini IB yang AC. Kenapa ada IB AC? Karena ada ini. Sehingga di sini tidak hanya DC ada dari sini, terus tambahan AC dari sini. Gitu. Nah, terus di sini bagaimana? Di sini ada IC DC. Nah, berarti ada IC AC juga akibat dari ini. Kan ini ikut diperkuat juga IB di sini, ya. IB di sini menyebabkan, atau transistor ini menyebabkan IB yang di sini akan diperkuat menjadi IC sebesar beta kali. Nah, sehingga ketika di sini ada IC yang besarnya beta kali IB ini 3 miliampere, dan di sini juga ada IB AC, maka IB AC, maka di IC juga akan ada IB IC AC yang besar juga, ya. Jadi ini tidak sama ya, kalian harus lihat ini 30 mikroampere, yang ini 3 miliampere. Ini 100 kalinya dari yang ini. Terus yang VC-nya bagaimana? Nah, yang VC-nya, karena ini, kalau yang ini kan DC, ya konstan magnetudenya. Kalau yang ini kan AC. AC itu kan dia fasenya berubah, ya, berubah setiap ini ya, satu gelombang ini kan setiap pi dia akan fase positif, kemudian fase negatif. Nah, sementara IB itu adalah tadi dikurangi dengan ini, ya, dikurangi dengan VBE, sehingga menyebabkan kalau kita lihat kan ini menyebabkan apa? Menyebabkan adanya pembalikan fase, karena tadi kan dikurangi VBE, habis itu nanti dibagi R gitu ya. Nah, sementara di sini kan VAC-nya kan kecil. Nah, ini VBE untuk yang DC tadi 0,7. Nah, sehingga untuk yang tegangan di C, ya, tegangan di C itu tadi masukannya adalah positif dulu, sekarang keluarannya jadi negatif dulu, seperti ini. Nah, di VC masih ada dua, yaitu tegangan DC dan tegangan AC. Tapi nanti begitu lewat di R, ya, begitu lewat di R ini seperti ini, ya, di D ini masih ada V yang DC dan AC. Tapi begitu lewat kapasitor, ini kembali lagi menjadi 0. Kemana DC-nya? Ya, DC-nya DC-nya nggak bisa lewat di sini. Gitu. Jadi yang masuk ke penguat itu ini seperti ini, DC-nya 0, yang keluar juga DC-nya 0. Tapi amplitudenya untuk yang masuk dengan yang keluar tinggi yang
keluar, otomatis dong kan namanya juga diperkuat. Kemudian satu lagi fasenya jadi berbalik 180 derajat atau terjadi perbedaan fase sebesar 180 derajat. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini DC-nya nggak ada karena ini masih 0 gitu ya. Kemudian begitu di sini ini ada DC 0,7 plus ini ya ke sini. Nah kemudian kalau tadi digambarkan di sini ada IB, di sini juga ada IC. Kemudian tegangannya di sini ada VC, VC itu DC plus AC. Tapi begitu lewat kapasitor, yang DC-nya tertinggal di sini, tinggallah AC yang akan dikirim ke RL, ini AC-nya. Tapi AC-nya akan berbalik fase. Nah tadi ini sebagai penguat, maka tugasnya adalah memperkuat sinyal input menjadi output yang lebih tinggi magnitudenya. Maka ada penguatan. Nah, penguatannya penguatan tegangan, ya, penguatan tegangan. AV, penguatan tegangan. Penguatan tegangan itu apa? Penguatan tegangan adalah perbandingan antara V output terhadap V input. Nah, V inputnya berapa dilihat dulu di soal tersebut, kemudian V outputnya berapa, maka kita bisa menentukan berapa penguatannya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada yang bertanya? Halo? Halo? Tes, tes, tes. Belum ada, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan persamaannya bagaimana? Ini aku sama dengan ke output per P input. Ini adalah simbol dari suatu penguat ya. Ini ada input, tegangan input, ini tegangan output, ini penguatannya. Misalkan penguatannya 200. Kemudian V outputnya kita akan hitung, tapi V inputnya sudah tahu 2 mV, maka kita bisa menghitung V output. Nah, demikian pula kalau V outputnya diketahui, AV-nya diketahui, kita bisa mencari V input cukup mudah ya. Nah, tadi selain kapasitor ada juga komponen kapasitor, ada juga bypass kapasitor. Nah, bypass kapasitor ini mirip dengan yang kopling kapasitor tadi, syaratnya juga sama, tapi kalau bypass kapasitor ini tidak digunakan untuk menghubungkan dua buah komponen, tapi menghubungkan antar komponen dengan ground ya. Jadi sebenarnya bypass kapasitor itu adalah membentuk sebuah grounding untuk sinyal AC. Kenapa? Karena begini, kalau misalkan kita punya ini ya, kita punya rangkaian seperti ini yang terdiri dari R dan C, kemudian dilewatkanlah sinyal AC dengan frekuensi, misalkan frekuensinya
misalkan frekuensinya 1000 gitu ya. Nah, kan frekuensinya 1000, maka ketika kita hitung ini, nah ketika kita ini nggak ada perhitungannya ya. Nah ini contohnya ya, ketika kita akan menghitung atau kita hitung XC-nya dan memenuhi syarat tadi ya 0,1 kali R, maka si arus, kalau arus DC tadi, arus DC otomatis dia tidak bisa nih, kalau seperti ini ya, ada arus DC, maka dia tidak akan lewat sini karena dia dianggap memiliki, atau si kapasitornya ini dilewati arus DC, XC-nya jadi sangat besar. Jadi ini langsung diblok. Nah, ini DC-nya nggak akan lewat di sini. Nah, tapi kalau arus AC, ya, misalkan dia dilewatkan arus AC, maka XC-nya bagaimana? Nah, kita lihat, misalkan ini ada rangkaian seperti ini, ya. Kita tadi syaratnya apa? Syaratnya kan tadi harus 0,1 kali R, ya, 0,1 kali R. Nah, maka kita harus cari R-nya dulu, atau ini kita untuk mencari tahu R-nya kita buat rangkaian teknik ya, rangkaian yang lebih sederhana dari ini. Yang bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi kita cari R-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, kalian ini caranya tinggal kalau mau cari RF-nya, ini tinggal di short circuit kan. Kenapa? Kalian nanti baca lagi di tab 5 ya. Kalau kita mau nyari RTH, berarti sumbernya di short circuit kan, sumber tegangannya. Sehingga ini R1 menjadi paralel dengan R2. Nah, R1 paralel dengan R2, saya hitung R1-nya adalah berapa ini? R1 600, R2-nya adalah 1 kilo. Maka kita peroleh 375 ohm. Nah, 75 ohm. Kemudian XC-nya supaya bypass kapasitornya ini berfungsi dengan baik, kita tentukan dulu C-nya berapa. Nah, kebetulan sinyal yang akan dilewatkan itu 1 kilo. Maka kita bisa menentukan XC lebih kecil dari 0,1 kali 375 atau 37,5 pada frekuensi 1 kilo, sehingga kita dapatkan, masukkan persamaan, dapatkan C-nya 4,2 mikrofarad. Nah, tadi kalau misalkan kita apa namanya dapat atau kita gunakan C-nya 4,2 mikrofarad, maka tadi kita akan peroleh ya setnya, ya, set antara ini R1 paralel R2 dengan seri dengan X, di mana XC-nya adalah 37,5. Kalian akan hitung, bisa menghitung setnya. Berapa setnya? Coba cari setnya. Set impedansi sama dengan set sama dengan 375 kuadrat, kemudian ditambah dengan 37,5 kuadrat, terus diapain? Diakar, Bu. Ya, silahkan dicoba untuk menghitung. Dapat berapa? 376,87 376,87 ohm. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata tidak, nilai Z-nya akan mendekati nilai berapa?
mendekati nilai R kan? Betul nggak? Iya, Bu. Nilai artinya ini perlu, artinya ketika nilai C-nya segini, ya, memenuhi yang tadi 0,1 kali R X-nya, sehingga nilai Z-nya itu mendekati nilai R. Nah, gitu. Nah, terus efeknya apa? Nah, efeknya apa tadi? Efeknya adalah coba kalau coba kalian hitung pembagi tegangan ya. Berapa VC? VC sama dengan V di C atau V di komponen C di kapasitor. Masih ingat? Cara menghitungnya pakai apa? XC berapa? 37,5 terus dibagi dengan pembagi tegangan 37,5 ditambah 37,5 kalikan Kali V-nya, Bu. nah, kali V. Oke ya, misal V-nya 10. Nah, coba berapa hasilnya? Dua 0,9, Bu. 0,9 pas atau 0,9 berapa? 0,91 pembulatan. 0,91 V. Udah gitu ya, V-nya 10 ya. V-nya berapa tadi? Iya, Jadi, 10, Bu. Oke. Udah. Ya. Atau kalau misalkan gini, V-nya nggak usah dimasukkan. V-nya V aja. Ini berapa? 0,09 ya. Iya, Bu. 0,09. Oke. Nah, maksudnya apa sih saya suruh hitung kayak gini? Nah, maksud saya adalah ketika kamu punya, ini ya, lihat nih, ketika kamu punya rangkaian seperti ini, XC-nya terpenuhi maksimal 0,1 kali R, maka nilai V yang lewat di C, saking kecilnya XC itu, nilai V ini kan bagi tegangan ya. Ya, yang ini tadi V-nya yang dibagi itu V. Nah, yang lewat di C itu hanya 0,09. Yang lewat di R berapa? Yang ini adalah 0,09 V. Yang lewat di R berapa? Atau ini 9%-nya. Gitu ya. 9%-nya di R 91%. Betul nggak? Paham nggak jelasan saya? Iya, Bu. Jadi kalau misalkan nih V-nya itu 1000 ya,
1000, maka di C ini atau V-nya 100, maka C ini adalah 9 volt, X ini menyebabkan C menyerap 9 volt, dan R ini menyerap 91 volt. Nah, itu kan batas maksimal 0,1 kali R, padahal sebaiknya lebih kecil dari 0,1 kali R. Jadi semakin kecil XC-nya, ininya akan semakin, persentasenya akan semakin kecil gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi yang bagus bagaimana? Yang bagus yang nilai C maksimal supaya dia jadi kopling kapasitor. Boleh nggak Bu ini lebih kecil lagi? Boleh. Gitu. Misalkan jadi 3 mikrofarad. Boleh. Asalkan jangan lebih dari 4,2 mikrofarad. Gitu. Lebih kecil atau lebih besar? Harus lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, Bu. Masih lebih kecil. Supaya nilainya XC-nya maksimal 0,1. Ayo, harus lebih besar kali. Ya enggak? Harus lebih besar dari 4,2 mikrofarad. Coba nih, kamu masukin nih. Kalau C-nya 10 mikrofarad, berapa R-nya? Berapa XC-nya? Coba. Coba kamu masukin. C-nya ini 10 mikrofarad. Sekarang masukin lagi ke yang ini. Misalkan kamu udah dapat 4,2 mikrofarad, tapi saya maunya C-nya 10 mikrofarad karena adanya di pasaran 10 mikrofarad. Nah, maka cek lagi X-nya sama dengan nah, ini diulang ya. Ini ya. Nah ini X-nya sama dengan berapa? Kalau kita masukkan ini tadi 1000 kan, 1000, terus ini ceritanya kamu nggak dapat 4,2 tapi dapatnya 10 mikrofarad. Nah, berapa hasilnya? Berapa ohm? Lima belas koma sembilan, Bu. 15,9 apa? Ohm. Yang lain? Boleh nggak? Boleh nggak saya pakai 10 mikrofarad? Nggak boleh, Bu. Kenapa nggak boleh? Karena lebih besar dari 0,1 R. Karena lebih besar dari 0,1 R. Memang 0,15,9 lebih besar dari 37,5. Oh, bandingannya Kecil, Bu. membandingkannya dengan ini. Batas maksimalnya adalah 37,5. Boleh nggak boleh nggak nih kamu pakai 10 mikrofarad? Pertanyaan saya gini, nih batasnya adalah 37,5. Kalau mau 37,5, C-nya 4,2 mikrofarad C ini. Tapi saya beli di pasar atau di toko komponen nggak ada yang 4,2 mikrofarad besar kapasitansinya. Bolehkah saya pakai 10 mikrofarad? Boleh nggak?
Oh tidak. Yang lain bagaimana? Boleh, Bu. Kenapa boleh? Karena 15,9 lebih kecil dari 37,5. Berarti boleh. Berarti boleh nggak pakai 5 mikrofarad? Kalau 10 mikrofarad aja bisa, kalau 5 mikrofarad bisa nggak? Bisa selama dia lebih besar dari 4,2 mikrofarad gitu loh. Paham nggak? Ini adalah batas atasnya. Paham? Paham, Bu? Gitu ya. Jika digunakan kapasitor 10 mikrofarad, apakah masih bisa berfungsi sebagai bypass kapasitor? Jawabannya? Jawabannya apa? Bisa, Bu. Bisa, bisa ya. Yang lain masih bingung nggak? Paham ya kenapa boleh gitu? Asalkan apa? Asal XC kurang dari 0,1 kali apa? R Kali R. apa? Ya, kapasitor berfungsi sebagai a good bypass kapasitor. Gitu ya, paham ya? Nah, tadi kita sudah bahas tentang bypass kapasitor. Dipakai di mana? Nah, bypass kapasitor itu dipakai di sini. Emitter bias amplifier ya. Emitter bias amplifier. Nah, bedanya apa dengan base bias? Nah, kalian kan ingat emitter bias itu gambarnya seperti apa? Gambarnya atau rangkaiannya seperti apa? Seperti ini ya. Ini kan boleh, ini kan pakai voltage divider bias kan termasuk ke emitter bias ya. Nah, ini kalian lihat emitter biasnya mana Bu? Ini nih yang VCC, ini ada R1, ada R2, kemudian ada RC, ada RE. Kemudian ini VC-nya. Nah, terus supaya dia bisa berfungsi sebagai amplifier, maka hubungkanlah dengan tegangan input, kemudian pasang kopling kapasitor, kemudian di sini ada RR, pasang lagi kopling kapasitor, kemudian nah, di sini kan ada RE, ya kan? Ini emitter bias kan seperti ini, emitter bias. Nah, terus RE-nya ini dihubungkan dengan kapasitor. Kapasitornya di bagaimana kan di paralel gitu ya. Nah, terus fungsinya apa? Nah, ini ya fungsinya tadi sama. Yang ini untuk meneruskan AC dan memblok DC. Buktinya apa nih? Buktinya nih di sini. Ini yang biru ini AC ya. Dia tegangan maksimum ini 100 mikrofarad ini ya amplitude-nya, kemudian DC-nya mana yang hitam ini yang datar enggak ada DC yang lewat di sini ini nol. Nah, kemudian kita ketika menganalisis VDB itu kan kita mencari VB ya, VB
VB. VB itu kan DC ya. Menghitungnya bagaimana nih dari sini? Nih ya, VB ingat kan kita pakai voltage divider by di sini pembagi tegangan ini di sini R2, ini mencari VB, VB itu di sini ya. VB adalah R2 dibagi R2 ditambah R1, kemudian kalikan 10 volt. Ya, dapat 1,8 DC. Di mana kan itu? Ini di B, ini VB ini di sini ya. VB. DC ini DC. Nah, DC ini kemudian dia akan bersuperimpos dengan yang ini, superposisi dengan ini, ya, di sini. Kemudian mengalir arus apa? Arus IE. IE kita bisa cari dengan ini VB dikurangi 0,7 dibagi RE. Ini IE mengalir ke sini, IE DC. Nah, terus IC-nya bagaimana? IC sama dengan IE DC. Nah, terus VCC 10 volt ini ya, kita bisa mencari VC-nya, VC di sini. Yaitu VCC min IC RC. 10 min IC 1,1 kali RC. RC-nya adalah ini 3,6 kilo ohm, sehingga kita dapat VC 6,04 DC di sini. Nah, ini DC. Nah, ini DC ya. Kemudian AC-nya bagaimana? AC-nya ini tadi ada IC DC, ada IC AC ya. Ada IE DC, ada IE AC. Tapi IE DC-nya itu nggak lewat di sini, ya, karena ini di blok, sehingga yang lewat di sini hanya yang lewat di sini ini adalah yang AC. AC-nya masuk ke sini, DC-nya masuk ke sini. Nah, terus ini juga sama ya. Di VC itu terjadi pembalikan fase. Kalau masukannya tadi ini positif dulu, terus negatif, sinusnya ya amplitude tetapan fase awalnya adalah 0. Kalau sekarang jadi ini dia bergeser 180 derajat. Nah, terus di sini ada kopling kapasitor sebelum masuk ke RL. Fungsinya apa ya? Dia akan meloloskan hanya yang AC. Ini yang AC. DC-nya jadi 0 ya. DC-nya 0. DC-nya kemana ya? DC-nya ini ke sini. DC-nya ini. Dia nyari yang nggak ada kapasitornya. Nah, terus ini bukan V, ini maaf, ini apa? Ini ya. Ini adalah 1,1, IE-nya 1,1, kemudian RE-nya 1. Mencari VE-nya adalah IE kali RE. IE kali RE 1,1 miliampere kali RE 1 kilo ohm. Hasilnya berapa? 1,1 mili kali 1 kilo ohm. Sama dengan 1,1 volt. Nah, 1,1 volt. Nah, VE ini di sini, ini VE. Ini kok sama dengan ini kok? Iya, ini kan titik ini sama ini kan sama, nggak ada R-nya. Berarti ini VE bisa saya taruh di sini, bisa taruh di sini. Tapi yang DC saja. Kenapa? Karena tadi AC-nya sudah dilewatkan ke sini. AC-nya dia akan mencari ke yang tegangan yang XC-nya lebih kecil atau yang hambatannya lebih kecil. Gitu. Nah, jadi karena IC-nya atau tegangan AC-nya itu tidak masuk ke sini, maka tidak mengubah Q, ya, tidak mengubah titik Q-nya. Berapa sih titik Q-nya? Titik Q-nya ya tetap tadi IC kalikan VCE. Nah, ini VCE-nya belum dicari ya, tinggal dicari aja VCE. Itu voltage divider bias. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Oke. Nah, eh, selain ini ada juga ini. Selain kita sudah bahas tadi base bias, kemudian ada voltage divider bias, juga ada full supply emitter bias. Nah, full supply emitter bias masih ingat ya kayak gini kan? Nah, kalian bisa ingat lagi, lihat lagi catatannya ya yang kita sudah bahas hari Kamis lalu. Kalau saya punya kayak gini, maka kalian bisa menghitung IE-nya ya. Masih ingat IE bagaimana cara menghitungnya? Enggak. Ini kan eh, IB kali RB, tapi RB-nya kan kecil ya. Kemudian ditambah VDE, kemudian apa? Ditambah IE kali RE, kemudian min 2 sama dengan 0. Itu kan? Ini 0, itu ditambah VDE, ditambah IE sama dengan 2. Atau kalau kita mencari IE sama dengan 2 min VBE per RE. iya, dibagi R. Itu ya, sudah ada ya di itu kan, di catatan minggu lalu, mencek lagi dibagi R. Nah ini IE ketemu, maka kita bisa mencari IC gitu ya. Nah terus bagaimana kalau dipakai untuk memperkuat sinyal sama? Selama RE-nya itu ada, maka wajib diberi bypass kapasitor. Kemudian ini juga wajib dikasih kapasitor penghubung, gitu ya. Kemudian jalannya sinyal bagaimana ya, sama ini masih ada ini tegangan DC-nya 0 ya. Kemudian di sini kan tadi arusnya sangat kecil ya, VB-nya sangat kecil, maka ini juga DC-nya 0, cuman AC aja. Nah, kemudian di sini kalian bisa hitung ini ya. Ini kok kenapa tiba-tiba 5 ya, dihitung ini dari nyambung dari penjelasan mengenai transistor minggu lalu ya. Kemudian apa namanya? Kemudian di sini tidak ada arus atau tegangan AC, yang ada hanya ini, yang ada hanya min 0,7. Kenapa ya? Karena kan ini tadi ya, kalau ini kan tadi IE sama dengan 2 min VBE. Nah, 2 min VBE per RE. IE. Nah, kalau misalkan ini 0, ini tadi ini 0, ini kan tadi min 0,7. Nah, di sini 0,7 DC gitu. Seperti itu. Ibu
ke mute suaranya. Oke, ya, sudah terdengar ya. Nah, ketika kita menggunakan transistor sebagai penguat, itu kita bisa menyusunnya menjadi sebuah ini yang rangkaian diskrit dan bisa juga dengan integrated circuit ya. Apa bedanya? Kalau diskrit itu berarti kita transistornya itu bisa disusun dalam suatu rangkaian itu dia berdiri sendiri. Jadi kalau kalian tinggal beli di toko, saya mau beli transistor jenis ini, misalnya BC 107, satu buah transistor, kemudian nanti kalian tinggal rangkaikan dengan seperti ini ya, R1 dengan kombinasi ini, R1, R2-nya berapa, RC, RE-nya berapa gitu ya. Ini ordernya juga harus order kilo ya, ini. Jangan ordernya itu order ratusan, karena itu nanti arusnya terlalu besar dan si resistornya akan cepat panas dan rusak, karena resistor itu kan transistor itu kan punya kapasitas atau punya kemampuan ini nih, kalian lihat ya, IE, ini ada IE, ada IC, itu dia ordernya mili ya. Kalian ketika mau menyusun sebagai rangkaian penguat diskrit itu berarti tinggal masukkan ke misalnya ke project board, kemudian dirangkai. Nah, terlihat komponen-komponennya. Dan bisa pakai VDB amplifier, bisa menggunakan ini phase bias amplifier atau TASP. Tapi untuk penguat sebaiknya gunakan yang VDB amplifier. Nah, tapi kalian juga bisa menggunakan rangkaian integrated circuit. Bentuknya seperti ini ya, karena di dalam ini sebenarnya dia terdiri dari ribuan atau terdiri banyak komponen di dalam integrated circuit ini, dan kita tidak akan melihat ini bagian transistornya, tidak ya. Kita hanya melihat ini ada sebuah komponen ya berukuran 1 cm kali misalkan kali berapa, setengah senti gitu, kemudian lihat di datasheetnya. Nah, ini kita tinggal masukkan, oh ya ini input inverting, ini non inverting, kemudian nanti kita atur R-nya supaya dia memiliki penguatan AV-nya 100 atau mungkin 1000 ya, tergantung dari input yang kita akan perkuat itu berapa besarnya. Nah, itu ada dua macam ya, yang satu adalah ini integrated circuit, yang satu adalah penguat diskrit gitu. Nah, lalu kita akan melihat prosesnya. Ini ya, ada batasan minim maksimum suatu sinyal itu dapat diperkuat ya. Kalau misalkan ini seperti ini ya, karena pengaruh VBE ya, yang 0,7 itu mengakibatkan kalau tadi ya, kalau misalkan inputnya lagi positif, berarti kan positif dikurangi gitu ya, positif kurang positif dibagi R. Nah, nanti kalau misalkan dikurangi negatif ya, akibatnya apa? Ini kalian bisa lihat ya, ini kalau dikurangi negatif berarti kan negatif dikurangi negatif. Nah, dia akan makin besar. Tapi kalau lagi positif dikurangi negatif makin kecil, sehingga nanti keluaran atau kalau misalkan kita ini ya, ini kan kurva, ini IE-nya, ini VBE-nya, ini ada sinyal. Nah, ketika keluar kan gini, kalau di B itu ada input AC, maka di IE juga akan inputnya AC, tapi dia tidak akan merupakan pencerminannya gitu ya, merupakan pencerminannya. Kenapa? Karena tadi itu ada pengaruh yang min VBE tadi gitu kan. Nah, sementara ini lihat ya, ini kan tadi sinyalnya dia separuh atau satu siklus dia
positif, satu siklus dia negatif. Nah, kemudian ada pengurang min 0,7 tadi. Nah, min 0,7 tadi kan akan, kalau di sini dia berarti positif dikurangi 0,7, kalau di sini negatif dikurangi misalkan min 1,7 min lagi min 1,7 min lagi, berarti kan min min 1, misal min 1,8 tadi ya, min 0,7 berarti kan jadinya min 2,5. Nah, berarti hasilnya akan lebih panjang daripada yang positif gitu. Maka di sini ya, kalau kemudian kalau karena tadi ada pembalikan fase, maka tadi terus dibalik gitu, diputar. Nah, kalau yang positif jadi lebih panjang, yang negatif jadi lebih pendek gitu. Nah, untuk mengurangi itu maka harus kita pilih. Nah, untuk mengurangi itu tadi kita harus mengurangi distorsi tadi, kita harus melewatkan sinyal yang kecil, sinyal yang amplitudenya kecil, supaya ini bisa merupakan pencerminan atau replika dari IB. Kan tadi kan IC itu beta IB. Nah, beta IB, betanya kan sudah tertentu. Nah, supaya tadi tidak terjadi distorsi, maka IB-nya yang kecil saja. Nah, nanti kita akan lihat di sini ya. Lihat berapa sih syaratnya. Nah, ini dia. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa ketika kita menggunakan rangkaian penguat, itu berarti mau IB, mau IC, mau IE itu ada yang DC, ada yang AC. Nah, IE juga sama, IE itu sama dengan IEQ plus IE kecil. Nah, IEQ ini adalah IE DC. Nah, IE total ini totalnya ya, totalnya itu ada IE DC dan IE kecil ini IE AC. Nah, terus supaya tidak terjadi distorsi, maka syaratnya adalah IE kecil atau IEAC itu harus kurang dari 0,1 IEDC. Ya, jadi untuk mengurangi distorsi tadi ya, maka syaratnya adalah IEDC ya, IEDC yang IEQ ini harus 10 kali lebih besar daripada IEAC peak to peak gitu. Kenapa? Karena ini IE, supaya IE ini total ini lebih didominasi oleh ini IEQ ya. Syaratnya itu. Ini contoh. Nah, bagaimana cara mencari IEQ? Nah, IEQ itu ya, IEQ itu IEDC yang biasa kamu cari tadi, yang pakai apa tadi? Ini kalau misalkan pakai TSED ya, ini kan TSED IEQ sama dengan ini yang ini tadi yang kita hitung di sini 2 min VBE per RE. Nah, maka ini kalau contohnya adalah TSED, berarti IEQ adalah ini 2 min 0,7 dibagi RE, dapat 1,3. Ini adalah IEDC. Nah, syaratnya IEAC itu harus lebih kecil dari 0,1 ini. Berarti 0,1 kali 1,3 atau ini 1,0 kali 0,1 berarti 0,13 miliampere atau 1300 mikroampere peak to peak gitu ya, itu syaratnya. Nah, kemudian di sini juga kita dulu pernah mengenal beta DC. Beta DC itu IC dibagi IB, rasio antara IC dengan IB. Nah, beta DC itu kalau di datasheet kalian bisa lihat itu simbolnya HFE. Nah, kalau untuk arus AC beta juga namanya ya. Di datasheet ada HFE juga, tapi betanya ini beta kecil ya. Kalau ini enggak, ini ada DC-nya, kalau ini beta tidak ada DC-nya, beta aja. Kemudian ini ada HFE. HFE-nya adalah dalam ini tulisan kecil ya, kecil. Jadi
Kita lihat bahwa nanti untuk arus ini ada IE, IC, IB, kalau besar berarti DC. VE, VC, VB, kalau besar berarti DC. VBE, VCE, VCB, kalau kapital berarti DC. Tapi kalau untuk yang AC semua ditulis dalam huruf kecil. IE kecil, IC kecil, IB kecil, VE kecil, VC kecil, VB kecil, VBE kecil, VCE kecil, VCB kecil. Oke, sampai sini ya. Sampai sini dulu. Saya udah selesai. Oke, ada pertanyaan? Saya hari Selasa itu sama seperti hari ini, saya juga hari ini tadi itu ada tes ini ya, tes CPNS atau saya menguji ini calon dosen baru gitu tadi sampai jam setengah 12 dan sehingga siang saya bisa masuk. Tapi untuk minggu depan hari Selasa itu saya pagi ada tes dan siang itu saya ada rapat kinerja ya, di lantai 6. Nah untuk itu mungkin untuk hari Selasa kalau misalkan memang saya bisa nyuri waktu, tapi saya nggak yakin juga ya. Mungkin kalian bisa, karena minggu depan tuh udah minggu terakhir ya, bisa carikan jadwal pengganti, berarti untuk yang Selasa kemarin dan hari Selasa minggu kemarin. Minggu depan, Selasa kemarin dan Selasa minggu depan. Silahkan nanti dicarikan waktunya kalau mau mencari ini ya, mengganti kuliahnya. Itu ya, PJ nanti bisa informasikan lagi ke saya. Jangan hari Senin dan hari Selasa, bisa hari Rabu atau Kamis sore ya gitu. Bisa bertanya Bu, untuk Rabu jam berapa ya kira-kira? Rabu itu saya ngajar jam 4 kalau nggak ada agenda lain ya. Oke. Ya. Kamis sore juga ya Bu ya? Ya, Kamis kan kita selesainya jam 3. Kamis minggu depan kalau belum nggak ada agenda ke kampus sih, saya bisa lanjut misalkan habis asar kita pergi dulu nanti sore gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Nanti dicari waktunya. Baik, terima kasih. Nanti ada PR. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Bu, wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih Bu.